Apa yang akan terjadi jika saya katakan bahwa tepat sekarang di dapur Anda sendiri ada racun yang sangat berbahaya yang tersembunyi? Anda melihatnya setiap hari. Anda percaya padanya, dan sangat mungkin Anda telah mengonsumsinya di sarapan pagi ini. Hal-hal yang begitu familiar itu tidak sejinak yang terlihat. Mereka tidak membunuh Anda seketika. Mereka lebih kejam dari itu. Tetes demi tetes, hari demi hari. Mereka menggerogoti secara diam-diam, mengoksidasi, dan menghancurkan organ paling berharga dan kompleks di tubuh Anda, yaitu otak. Halo, saya Dr. Luis Romero. Selama 20 tahun karier saya di bidang neurologi, yang paling membuat hati saya sakit bukanlah penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, melainkan melihat orang-orang luar biasa, orang-orang yang penuh dengan kenangan, kecerdasan, dan kejernihan, memudar sedikit demi sedikit hanya karena kerusakan yang sebenarnya bisa dicegah sepenuhnya. Mereka datang ke saya ketika sudah terlambat, ketika kabut mental telah menutupi pikiran mereka sepenuhnya. Hari ini saya memutuskan untuk memecah keheningan ini, tapi saya tidak akan berbicara dengan Anda menggunakan istilah medis yang sulit. Saya ingin duduk di sini di depan Anda seperti seorang teman untuk menceritakan kebenaran yang paling telanjang. Saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat apa racun terburuk yang sedang meracuni neuron-neuron Anda tanpa Anda sadari. Tetaplah bersama saya. Mengapa? Mengidentifikasinya sekarang bukan hanya pengetahuan. Itu adalah satu-satunya perisai yang bisa menyelamatkan ingatan dan identitas Anda sebelum pintu waktu tertutup. Terima kasih telah memberikan beberapa menit ini untuk kesehatan Anda. Mari kita mulai sekarang. Sahabatku, otak kita adalah pahlawan diam dalam arti yang sebenarnya. Bayangkan itu seperti seorang konduktor orkestra yang berbakat, yang mengoordinasikan setiap detak jantung, setiap pikiran, dan menyimpan seluruh hidup kenangan. Tapi ia bekerja dalam keheningan mutlak, dan itulah tepatnya pedang bermata dua. Ketika jantung lelah, ia sakit. Ketika perut lemah, ia terbakar. Tapi ketika otak mulai memburuk, ia tidak memberikan sinyal apapun. Neurodegenerasi seperti pencuri licik di malam hari. Ia tidak menyerang secara langsung. Ia mencuri kejernihan Anda sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda lebih sering lupa, sulit menemukan kata-kata, merasa bingung, biasanya kerusakan sudah dalam dan terkadang tidak bisa dibalik. Di klinik saya telah melihat ketakutan di mata begitu banyak pasien ketika mereka menerima diagnosis demensia. Pertanyaan paling menyakitkan yang selalu mereka tanyakan adalah, "Dokter, mengapa saya tidak menyadarinya lebih awal?" Jawabannya ada pada racun-racun diam yang kita hidupi setiap hari tanpa menyadarinya. Hari ini saya di sini untuk mengubah itu. Saya ingin mengembalikan kendali kepada Anda. Mari kita ungkap bersama daftar musuh-musuh paling berbahaya, dari yang paling umum hingga yang paling menghancurkan. Ikuti saya. Karena apa yang akan Anda temukan bukan hanya informasi, itu adalah peta untuk melindungi martabat dan ingatan Anda di tahun-tahun mendatang. Sebelum menjelajahi daftar ini, kita harus memahami sesuatu yang sangat penting. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih rentan terhadap racun-racun ini. Usia hanya mengubah aturan permainan, seperti rambut yang memutih dan penglihatan yang melemah. Otak juga menua seiring waktu. Bayangkan, itu seperti mesin mobil klasik yang telah berfungsi dengan setia selama 60 atau 70 tahun. Ia masih berjalan, masih berharga, tapi sudah tidak bisa menahan bahan bakar berkualitas rendah. Seperti ketika kita berusia 20 tahun. Masalahnya adalah ini, seringkali kita mengisi mesin berharga itu dengan racun tanpa sadar. Memaksanya mendaki bukit curam setiap hari.
Kerusakan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah akumulasi ribuan mikro cedera selama dekade. Dan keausan diam itu adalah jalan langsung menuju bayang-bayang yang disebut Alzheimer atau demensia. Selain itu, di usia ini kita sering menghadapi 3 musuh lagi: hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Saya menyebutnya 3 palu yang terus-menerus memukul jaringan vaskular halus otak. Apapun yang memberi mereka lebih banyak kekuatan adalah serangan langsung ke pikiran Anda. Untuk membantu Anda membela diri, saya telah menyaring daftar 4 penghancur paling berbahaya. Kita akan mulai dengan yang aneh, sesuatu yang bukan makanan atau minuman, dan maju hingga nomor 1, serigala sungguhan berbulu domba. Yang paling umum, paling adiktif, dan paling menghancurkan. Mari kita mulai sekarang. Racun nomor 4, gaya hidup sedentari. Musuh keempat dalam daftar ini adalah ahli penyamaran. Ia tidak ada di piring Anda, tidak bersembunyi di gelas Anda, bukan sesuatu yang Anda konsumsi, melainkan sesuatu yang tidak Anda lakukan. Saya berbicara tentang ketidakaktifan. Mungkin Anda bertanya, "Dokter, jika saya hanya duduk, apa hubungannya dengan otak saya?" Jawabannya adalah segalanya. Bayangkan otak Anda seperti taman gantung yang besar, meskipun hanya mewakili 2% dari berat tubuh Anda. Ia mengonsumsi hingga 20% oksigen dan energi yang Anda produksi. Agar taman itu tetap hijau dan hidup, ia membutuhkan sistem irigasi yang konstan dan kuat. Pembuluh darah Anda adalah sungai kehidupan itu. Ketika Anda berjalan, ketika Anda bergerak, jantung berdetak kuat dan mendorong aliran darah yang lancar dan kaya oksigen. Sungai bersih itu menyapu limbah dan memberi nutrisi setiap sel saraf. Tapi ketika Anda tetap duduk selama berjam-jam di sofa, sungai itu mulai melambat hingga menjadi genangan yang tergenang. Dan Anda tahu apa yang terjadi di genangan. Lumpur menumpuk, oksigen menghilang, dan lingkungan menjadi beracun. Itulah saat pintu terbuka untuk musuh-musuh terburuk, obesitas, hipertensi, dan diabetes. Tapi kerugian paling menyakitkan terjadi dengan senyawa luar biasa yang disebut BDNF. Saya menyebutnya eliksir otak. Ia bertindak seperti pupuk premium yang membantu lahirnya neuron baru, memperkuat koneksi saraf, dan melindungi ingatan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil melepaskan dosis eliksir ini. Sebaliknya, ketidakaktifan menutup katup yang melepaskan BDNF. Hasilnya adalah otak yang mulai layu dan risiko Alzheimer yang melonjak hingga 50%. Jadi apa solusinya? Jangan panik. Anda tidak perlu menjadi atlet olimpiad besok. Solusinya ada di tangan Anda. Pecahkan ketenangan itu. Jika Anda harus duduk lama, atur alarm setiap jam. Cukup berdiri, meregangkan tubuh, dan menuangkan segelas air. Gerakan kecil itu cukup untuk mengaktifkan kembali aliran darah ke otak. Kemudian, ajak kaki Anda berjalan-jalan. Anda tidak perlu lari maraton. Mulai dengan 10 menit berjalan di sekitar lingkungan Anda. Minggu depan tingkatkan menjadi 15. Rahasianya ada pada konsistensi, bukan intensitas. Berjalan adalah obat penenang alami terbaik. Ia mengendalikan glukosa, mengurangi stres, dan mengisi pikiran dengan oksigen. Bahkan jika sulit bergerak, Anda bisa berolahraga dari kursi, angkat lengan, putar pergelangan kaki, tekuk dan regangkan lutut. Catat frasa ini, gerakan apapun lebih baik daripada diam. Setiap langkah yang Anda ambil adalah semburan air segar yang menyirami taman mental Anda. Berdirilah dan biarkan sungai kehidupan terus mengalir. Racun nomor 3, alkohol. Sahabatku, racun ketiga dalam daftar ini adalah salah satu yang paling berbahaya dalam seni penyamaran. Ia hadir di semua perayaan. Ia bersinar dengan elegan di gelas kristal dan diterima dengan senyuman cerah. Saya berbicara tentang alkohol,
Jutaan orang terus mengulangi frasa seperti Nina Bobo, segelas anggur merah baik untuk jantung. Tapi hari ini saya ingin Anda melihatnya dari perspektif lain yang lebih nyata dan ilmiah. Dan saya harus katakan dengan jelas, itu adalah tipuan manis. Kebenarannya adalah alkohol adalah neurotoksik, langsung. Ketika Anda minum, ia tidak hanya masuk ke perut, ia melewati penghalang paling terlindungi di tubuh. Penghalang hematoensefalik, semudah jika tidak ada. Dan begitu masuk, kehancuran dimulai. Pertama, ia mengecilkan otak Anda secara harfiah. Alkohol membunuh neuron lebih cepat daripada tubuh Anda bisa meregenerasinya. Kedua, ia menyerang langsung hipokampus, peti tempat Anda menyimpan semua kenangan paling berharga. Ketiga, dan yang paling kejam, ia memadamkan api yang memproduksi BDNF, pupuk otak yang kita bicarakan sebelumnya. Setiap gelas yang Anda minum untuk rileks sebenarnya menyulut api inflamasi yang menyebar ke seluruh otak. Studi-studi jelas, bahkan minum dalam jumlah sedang tapi sering mempercepat jalan menuju demensia secara signifikan. Jadi, apa solusinya? Mulailah dengan pertanyaan jujur. Apakah saya benar-benar membutuhkan racun ini untuk merasa bahagia atau rileks? Jika jawabannya ya, itu adalah tanda peringatan. Cari ketenangan dalam meditasi, berjalan, atau hobi sehat. Jika Anda masih ingin minum, jadikan alkohol tamu langka. Jangan biarkan ia masuk setiap hari atau setiap minggu. Cadangannya hanya untuk acara benar-benar istimewa dan dalam jumlah kecil. Aturan emas saya adalah tidak ada dosis yang benar-benar aman untuk otak yang sedang menua. Setiap tetes memiliki harga. Jika Anda bisa hidup tanpa alkohol, otak Anda akan berterima kasih setiap pagi dengan kejernihan yang paling indah. Racun nomor 2, kurang tidur. Sekarang mari maju ke racun kedua. Ini mungkin musuh yang paling diremehkan, tapi juga yang paling kejam bagi otak kita, kurang tidur. Di klinik, saya mendengar banyak pasien berkata dengan bangga, "Dokter, saya hanya butuh tidur 5 atau 6 jam. Saya merasa baik, sahabatku." Itu adalah kesalahpahaman berbahaya. Merasa baik tidak berarti otak Anda aman. Bayangkan otak Anda seperti kota yang hidup. Sepanjang hari ia bekerja tanpa henti untuk mengarahkan setiap pikiran dan setiap gerakan. Upaya terus-menerus itu menghasilkan jumlah limbah metabolik yang besar, racun yang menumpuk di antara celah-celah sel saraf. Jadi, kapan kota ini dibersihkan? Hanya saat Anda tidur. Ketika Anda memasuki tidur dalam, sistem pembersihan luar biasa yang disebut sistem limfatik diaktifkan. Ruang-ruang di otak membesar dan cairan cerebrospinal mengalir seperti sungai deras, menyapu semua sampah. Di antara limbah itu ada 2 musuh yang sangat berbahaya, beta-amiloid dan protein tau. Mereka adalah plak yang menyebabkan Alzheimer. Jika Anda memangkas jam tidur, tim pembersih tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Limbah menumpuk hari demi hari, tahun demi tahun. Mereka mengkristal menjadi racun yang membunuh neuron secara diam-diam dan membuka pintu lebar-lebar untuk demensia. Selain itu, tidur adalah saat otak membangun rumah ingatan. Jika Anda tidak tidur cukup, kenangan berharga hari ini tidak akan pernah disimpan secara permanen besok. Jadi, apa solusinya? Saya mohon Anda jadikan tidur sebagai ritual suci. Tidur bukan kemewahan atau buang waktu. Itu adalah dasar kehidupan, sama esensialnya dengan bernapas. Saya ingin Anda lakukan hal berikut. Pertama, jumlah. Hingga 9 jam setiap malam. Anda tidak bisa mengganti tidur yang hilang di akhir pekan karena kerusakan kemarin sudah terjadi. Kedua, keteraturan. Tidur dan bangun pada jam yang sama, bahkan di hari libur. Otak Anda menyukai konsistensi ritme sirkadian. Ketiga, ciptakan tempat suci.
Ubah kamar Anda menjadi gua yang tenang, gelap, sejuk, dan sunyi. Keempat, batasi digital. Matikan semua layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Jangan biarkan cahaya biru mencuri hormon tidur Anda. Kelima, jaga apa yang Anda konsumsi. Hindari kafein setelah pukul 2 siang. Dan ingat, alkohol bisa membantu Anda tertidur cepat, tapi menghancurkan kualitas tidur dalam. Terakhir, jika Anda mendengkur keras atau selalu lelah, konsultasikan ke dokter. Apnea tidur adalah ketika otak Anda dicekik karena kekurangan oksigen ratusan kali setiap malam. Berikan otak istirahat yang layak, karena saat Anda tidur, itulah saat pikiran Anda lahir kembali. Kita telah menempuh perjalanan penting dengan mengidentifikasi musuh-musuh otak, ketidakaktifan, alkohol, dan kurang tidur. Semuanya menakutkan. Tapi sekarang saya ingin Anda tarik napas dalam dan dengarkan dengan saksama. Karena musuh yang akan saya sebutkan adalah racun, nomor 1 yang sesungguhnya. Ia adalah juara tak terbantahkan dalam kehancuran diam. Ia yang paling adiktif. Ia hadir di setiap sudut dapur Anda. Dan yang paling menyakitkan adalah ia bertanggung jawab atas kerusakan paling menghancurkan di ingatan Anda. Saya berbicara tentang duo yang tak terpisahkan, gula dan tepung olahan. Ya, bubuk putih manis itu, kue kecil, minuman bersoda, irisan roti putih, dan piring pasta yang Anda makan setiap hari. Dalam 20 tahun kerja saya bisa pastikan bahwa pasangan ini adalah penyebab demensia menjadi epidemi diam di masyarakat modern. Mengapa saya begitu tegas? Karena gula dan tepung olahan tidak menyerang dengan satu pukulan saja. Mereka melancarkan serangan total dari 5 front terhadap otak Anda. Serangan pertama, kelaparan otak. Ketika Anda makan gula, Anda menghasilkan gelombang besar glukosa di darah. Jika ini berulang setiap hari, tubuh Anda menjadi resisten terhadap insulin. Dan yang tragis, otak Anda juga. Neuron menjadi tidak sensitif, menutup pintu mereka, dan menolak energi. Meskipun darah Anda banjir gula, otak Anda sedang kelaparan. Itulah mengapa ilmuwan menyebut Alzheimer sebagai diabetes tipe 3. Mereka yang menderita diabetes memiliki risiko 2 kali lipat menderita demensia. Serangan kedua, api inflamasi. Gula adalah bahan bakar untuk peradangan. Setiap sendok yang Anda konsumsi seperti menyulut nyala kronis di otak. Api itu membakar neuron dan memutuskan benang yang menghubungkannya. Itu adalah salah satu mesin utama penuaan otak yang dipercepat. Serangan ketiga, memotong pasokan kehidupan. Gula menghancurkan lapisan dalam pembuluh darah, menyebabkan aterosklerosis dan hipertensi. Ketika jalan tol yang membawa darah ke otak menyempit atau tersumbat, neuron mati karena kekurangan oksigen. Hasilnya adalah demensia vaskular, kematian lambat pikiran. Serangan keempat, karamelisasi otak. Ini adalah gambar yang menakutkan, tapi nyata. Ketika ada kelebihan gula di darah, ia menempel kuat pada protein otak, menciptakan proses yang disebut glikasi. Bayangkan Anda melelehkan gula di wajan panas, ia menjadi lengket dan keras. Hal yang sama terjadi di kepala Anda. Protein karamelisasi berubah bentuk dan membentuk plak beta amiloid, tanda khas Alzheimer. Dan serangan terakhir, menghancurkan regenerasi. Gula memusnahkan BDNF, pupuk ajaib yang membantu otak memperbaiki diri dan menghasilkan sel baru. Tanpa BDNF, otak kehilangan kemampuan belajar dan membentuk kenangan baru. Sahabatku, setiap kali Anda menolak kue kecil, Anda bukan sedang diet untuk menjaga bentuk tubuh. Anda sedang melindungi identitas dan kenangan Anda dari 5 serangan menghancurkan ini. Saya tahu panorama ini mungkin membuat Anda gelisah. Ini adalah serangan total dan brutal, tapi saya punya berita bagus untuk Anda. Otak Anda memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa.
Ia seperti tanah subur yang hanya menunggu Anda berhenti menyiramnya dengan racun untuk kembali mekar. Solusinya ada di tangan Anda. Mari kita ambil kembali kendali dengan 5 langkah strategis. Langkah 1. Teliti makanan sebelum mengonsumsinya. Gula adalah ahli penipuan. Ia bersembunyi di bawah nama-nama yang terdengar ilmiah seperti fruktosa, dextrosa, maltosa, atau sirup jagung. Ketika Anda mengambil kemasan makanan, baca labelnya. Jangan biarkan nama-nama elegan itu menipu Anda. Langkah 2. Batasi minuman beracun. Minuman bersoda dan jus kemasan bukan air. Itu adalah gula cair murni. Sebuah kaleng mengandung hingga 10 sendok teh gula. Masuk langsung ke darah seperti suntikan. Gantilah dengan air. Air dengan lemon segar atau teh herbal. Ini adalah salah satu tindakan penyelamatan paling kuat yang bisa Anda lakukan hari ini. Langkah 3. Hati-hati dengan jebakan produk rendah lemak. Jangan percaya produk rendah lemak industri. Ketika mereka menghilangkan lemak, mereka sering mengisi makanan dengan gula untuk mengganti rasa. Pilih yang asli. Yogurt Yunani alami dengan beberapa beri segar. Itu adalah nutrisi nyata. Langkah 4. Gunakan lemak sehat. Tahukah Anda bahwa otak Anda terbuat dari 60% lemak? Ia membutuhkannya, tapi harus lemak berkualitas. Jadilah murah hati dengan minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Mereka adalah perisai lembut yang melindungi setiap sel saraf. Langkah 5. Pilih makanan baik untuk tubuh. Prioritaskan makanan nyata, yang tumbuh dari tanah atau berenang di air, bukan yang keluar dari pabrik. Ketika piring Anda penuh dengan sayuran, ikan segar, daging bersih, dan buah-buahan cerah, gula, dan tepung olahan, prosto tidak akan punya tempat. Memutus rantai gula bukan hukuman. Itu adalah tindakan pertahanan paling berani untuk pikiran Anda. Nah, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama hari ini. Kita telah mengungkap 4 musuh diam. Dari ketidakaktifan yang mengeringkan aliran BDNF. Kita telah mengenali alkohol, neurotoksik yang mengecilkan otak. Kita telah melihat harga menghancurkan kurang tidur ketika sistem pembersihan malam runtuh. Dan akhirnya kita telah menghadapi yang paling brutal, gula dan tepung olahan. Duo yang melancarkan serangan total terhadap setiap neuron. Saya tahu melihat seluruh panorama ini bisa membuat Anda kewalahan, bahkan takut. Tapi tujuan saya hari ini bukan menabur ketakutan. Satu-satunya tujuan saya adalah memberi Anda kekuatan, karena kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah satu-satunya obor yang bisa menerangi jalan menuju keputusan yang lebih bijak. Catat ini di hati Anda. Demensia atau Alzheimer bukan takdir yang tak terelakkan, bukan kartu keberuntungan. Kendali ada di tangan Anda saat ini. Saya tidak meminta Anda mengubah hidup dalam satu malam. Itu akan mustahil dan tidak berkelanjutan. Saya hanya ingin satu langkah kecil hari ini dan satu lagi besok. Setiap kali Anda menolak 1 sendok gula, setiap kali Anda berjalan sedikit lebih jauh, itu adalah kemenangan. Itu adalah bukti bahwa Anda mencintai diri sendiri. Ilmu pengetahuan memberi kita angka yang penuh harapan. Orang-orang yang menjaga gaya hidup sehat bisa mengurangi risiko demensia hingga 20%. Itu berarti sebagian besar tragedi ingatan bisa dicegah. Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang sejarah hidup Anda. Karena pikiran bukan hanya organ, itu adalah harta paling berharga yang Anda miliki. Ia menyimpan senyuman orang-orang yang Anda cintai, pelajaran hidup Anda, identitas Anda. Itu adalah kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Jangan biarkan ia memudar. Semoga video ini telah membangunkan Anda, jangan simpan hanya untuk diri sendiri. Bagikan. Kirim ke anak-anak Anda, pasangan Anda, teman tercinta.
Satu klik kecil dari Anda bisa menjadi penyelamat yang membantu seseorang menjaga kenangan mereka. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini bersama saya, berlangganan saluran dan aktifkan lonceng. Saya akan selalu di sini untuk menawarkan kebenaran tanpa gula, tapi penuh nilai. Akhirnya, saya ingin mendengar Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Apa yang paling mengejutkan Anda dari video hari ini? Dan kebiasaan apa yang pertama kali akan Anda ubah mulai hari ini? Saya akan luangkan waktu untuk membaca kata-kata Anda agar bersama kita membangun komunitas yang kuat. Terima kasih telah mendedikasikan momen hidup Anda untuk yang paling penting, kesehatan Anda. Otak Anda telah bekerja tanpa henti untuk Anda setiap detik. Balaslah dengan rasa syukur dan keputusan sadar. Saya Dr. Luis Romero. Saya doakan dari hati kehidupan panjang, sehat dan pikiran jernih, serta lucid hingga hari terakhir. Selamat tinggal dan sampai jumpa.